Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sahida dengan NIM A1L1 19046, jurusan Pendidikan Kimia Universitas Halu Oleo. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi transport elektron pada proses metabolisme. Baiklah, langsung saja kita melangkah ke materi tersebut. Pengertian transport elektron. Transport elektron adalah proses perubahan NADH dan FADH2. Hasil dari proses sebelumnya yang dikonversi menjadi gradien atau perbedaan konsentrasi ion hidrogen antara matriks dengan ruang intermembran mitokondria. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Dapat kita lihat gambar mitokondria pada di samping tersebut. Yang selanjutnya, proses transport elektron. Proses transport elektron adalah tahapan mengubah FADH2 dan NADH yang dihasilkan pada 3 tahapan respirasi aerob, yang terdiri dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs, menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh yang berupa ATP. FADH2 merupakan singkatan dari flavin adenin dinukleotida, adalah salah satu bentuk energi namun berupa energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh. Adapun FADH2 merupakan kofaktor redoks yang dibuat selama siklus Krebs dan digunakan selama bagian terakhir dari respirasi atau rantai transport elektron. Adapun fungsi dari FADH2 adalah sebagai kurir elektron dalam rantai transport elektron. Adapun singkatan dari NADH adalah nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen, yaitu bentuk koenzim aktif dari vitamin B3, merupakan sebutan bagi molekul NAD+ yang tereduksi dengan penambahan satu atom hidrogen. NADH juga merupakan salah satu bentuk energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh. FADH2 dan NADH adalah bentuk energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh agar dapat digunakan oleh tubuh kedua molekul tersebut dan perlu diubah menjadi ATP atau adenosin trifosfat. Slide selanjutnya dapat kita lihat gambar pengubahan NADH menjadi ATP dan pengubahan FADH2 menjadi ATP. Yang pertama, pengubahan NADH menjadi ATP. Proses yang terjadi pada tahapan transport elektron diawali dari NADH diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron hasil dari reaksi masuk tersebut ke kompleks protein 1 kemudian dikirim ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1 akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Elektron dari koenzim Q dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3 akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi. Setiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati APT fase. Setiap atom hidrogen yang masuk akan mengubah satu ADP menjadi ATP. Kemudian elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen berperan sebagai aseptor elektron terakhir. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 3, sehingga akan membentuk 3 ATP untuk setiap perubahan satu molekul NADH
di mana yang kita ketahui bahwa 1 NADH itu sama dengan 3 ATP. Selanjutnya, pengubahan FADH2 menjadi ATP. Yang pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2, kemudian ke koenzim Q, dan berikutnya ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, dikeluarkan 1 ion hidrogen. Berikutnya, elektron dari sitokrom C dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4, juga dikeluarkan 1 atom hidrogen. Setiap atom hidrogen yang terbentuk kemudian akan masuk ke ATP fase, yang mengubah ADP menjadi ATP. Selanjutnya, elektron akan bereaksi dengan ion H+, dan ditangkap oksigen menghasilkan H2O. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 ATP setiap 1 molekul FADH2. Adapun hasil akhir transport elektron. Pada tahapan glikolisis, banyaknya NADH yang dihasilkan adalah 2 molekul. Tahapan dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH. Sedangkan pada siklus Krebs molekul yang dihasilkan adalah NADH dan 2 FADH2. Jadi, total NADH yang dihasilkan sebanyak 10 molekul dan FADH2 yang dihasilkan sebanyak 2 molekul. Pada bahasa proses transport elektron respirasi aerob tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk 1 NADH menghasilkan 3 ATP dan 1 FADH2 menghasilkan 2 ATP, sehingga energi yang dihasilkan akan setara dengan 10 NADH sama dengan 30 ATP, 2 FADH2 sama dengan 4 ATP. Sehingga yang dihasilkan adalah 34 ATP ditambah dengan 4 ATP sama dengan 38 ATP. Selain ATP, pada proses transport elektron juga dihasilkan 6 molekul air atau H2O. Sehingga hasil akhir dari tahapan transport elektron respirasi aerob adalah 38 ATP dan 6 H2O. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang materi transport elektron pada proses metabolisme. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.